Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wasyuhada'i wassalihin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa la hadratis Sayyidina Abu Bakar wa Rasulullah Qadir al-Jalani wa jami' masyayikhina wa masyayikhina wa mu'allimina wa mu'allifi kutubina wa mu'assisi ma'hadina wa ila mu'assisi nahdlatul ulama wa ila huwa khususan ila mu'allifi hadzal kitab al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila jami' abaina wa mahatina bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para pengurus, khususnya Ketua MWC NU Palengaan, kemudian segenap teman-teman kru media dakwah NU Palengaan yang juga kami hormati. Langsung saja kita melanjutkan materi yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu kitab Ayyuhal Walad, yang kebetulan untuk saat ini yaitu kita sudah memasuki pada Al-Faidatur Rabi'ah, yaitu faidah yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faidatur Rabi'ah. Al-Faidatur Rabi'atu tining faidah ar-rabi'atu sekaping 4. Panika anni saong guna kaulah. Panika ra'aitu ningaleh pasar kaulah. Ba'dal khalqi dak setengah makhluk. Ba'dal khalqi dak setengah makhluk. Dhanna senyangkah pasara ba'du. Syarafahu dak muljana ba'du. Wa izzahu bantak kesa muljana ba'du. Nengale muljanah fi kasratil aqwami dalam banyak kaum. Wal asyairi ban banyak pergaulan. Fautarro maka kabujuk katepo kabujuk istilahnya manabi bahasa Indonesia. Maka kabujuk pasara sera ba'dul khalqi bihim kalaban al-aqwam wal asyair. Jadi pada faidah yang keempat ini kami telah sampai untuk menjelaskan suatu hal di mana kita sebagai manusia nikah sering terjadi atau mengalami hal-hal yang sebenarnya di luar kesadaran kita. Tanpa kita sadari kita bisa terpengaruh oleh suatu keadaan, oleh situasi ataupun lingkungan. Salah satunya di faedah yang keempat ini, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasannya beliau melihat atau mengamati bahwa sebagian dari orang-orang muslim mereka itu tertipu atau terbujuk atau terlena dengan banyaknya pengikut. Nah, nikah kalau untuk saat ini mungkin istilahnya banyak followers, banyak pengikut, subscribernya sudah ribuan atau bahkan jutaan. Nikah atau orang-orang yang mengikuti kita atau sedang berada dalam lingkungan kita, orang yang menganggap kita adalah orang yang berada di depan sebagai pemimpin bagi mereka, maka kita ini akan mudah terbujuk. Oleh apa? Karena banyaknya pengikut kita. Oleh hal itu tidak jarang kita sebagai
seorang pemimpin atau orang yang sedang dihormati atau mendapatkan kedudukan di hadapan banyak orang. Ini kita tertipu dengan keadaan kita dan posisi kita saat ini. Maka tak jarang dari kita nikah tidak mau menerima teguran, tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima istilahnya peringatan yang mungkin yang sebenarnya itu adalah untuk memperbaiki kita karena kita sudah melakukan sebuah kesalahan. Itulah yang kemudian kata Imam Al-Ghazali membuat seseorang ini bisa tertipu dengan situasinya atau posisi, kalau istilahnya dalam mungkin karena pun laan di kursi di hadapan umum, kita ini lupa dengan dengan yang lain, yang apalagi yang hubungannya dengan Allah dalam masalah agama. Akhirnya kita tidak mau diingatkan karena posisi kita sudah berada di depan. Syukur-syukur mun tak sampai. Ini bisa jadi mun banyak pengikutnya sampai ribuan. Tentang jemaah pun lebihnya. Orang mun lebih ada ini kebiasaan lepas atau lihat kebudi. Istilahnya udah lumut. Akhirnya tapi syukur-syukur bisa jadi orang nikah sampai ngakoh sebagai wali, ngakoh sebagai nabi, tak untung nikah sampai ngaku sebagai pengiran karena pernah orang masa ada pengikut sudah banyak. Nikah makanya kata beliau banyak dari kita itu tertipu oleh situasi kita sendiri. Wal asyair, kemudian asyair itu banyak pergaulan karena kita punya banyak mungkin istilahnya relasi, karena kita punya banyak link, karena kita punya banyak teman atau punya banyak orang-orang berpengaruh. Akhirnya kita merasa sudah memiliki hal istimewa dalam diri kita karena memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, kita mudah tertipu dengan hal itu. Kita merasa bahwa dengan hal inilah kita istimewa di hadapan Allah. Padahal belum tentu. Kita itu punya banyak pengikut, punya banyak jemaah, punya banyak followers. Kemudian didengarkan perkataannya, ini belum tentu kita punya hak istimewa juga di hadapan Allah. Jadi makanya sering terjadi dalam tasawuf itu kita melakukan kebaikan itu hanya karena kita mengharapkan pengakuan dari orang-orang. Benih pengakuan bukan pengakuan dari Allah, tapi mengharapkan pengakuan dari manusia. Nah, hal ini yang justru memalingkan niat utama dalam sebuah kebaikan yang sebenarnya hanya untuk lillahi ta'ala, kemudian karena manusia. Makanya disebut dengan faghtarra, terbujuk. Wa za'ama akharuna annahu fi sarwatil amwali wa kasratil aulad. Dan sebagian lagi kata beliau, sebagian lagi dari umat manusia itu tertipu karena sarwatil amwal, karena banyaknya harta, wa kasratil aulad, dan banyaknya anak atau keturunan. Ini sering kita mungkin jumpai. Dan saya perlu luruskan kembali bahwasannya ketika kita belajar dalam tasawuf itu tidak kita gunakan untuk menilai, apalagi untuk menjustis orang lain, apalagi untuk mengoreksi kejelekan-kejelekan orang, bukan. Dalam tasawuf itu sekali kita mendengarkan satu materi dalam tasawuf, maka kita harus gunakan itu untuk mengkoreksi diri sendiri. Jangan sampai kita demikian. Senika saus. Malah tak sampai terjadi suudzon atau tajassus dan lain sebagainya, karena itu juga dilarang. Maka kita gunakan kekurangan orang lain untuk memperbaiki diri sendiri, bukan untuk menjelekkan orang lain, karena tasawuf itu demikian. Kemudian sebagian yang lain manusia itu za'ama akharun annahu fi sarwatil amwal, bahwasannya kemuliaan itu bisa dicapai dengan banyaknya harta. Ini sudah sekarang sudah mulai menjalar statement atau sebuah pemahaman seperti ini di kalangan masyarakat kita.
kita mulai menganggap bahwasannya kemuliaan itu adalah harta, bahwa kemuliaan itu adalah sebuah tahta atau kedudukan, banyak uang dan lain sebagainya. Akhirnya kita menyangka bahwasannya dengan satu-satunya hal, yaitu kekayaan, itulah yang akan menyelamatkan kita. Padahal bukan. Uang, harta, dan kekayaan itu tidak menjamin posisi kita di hadapan Tuhan. Uang dan harta itu tidak menjamin kedudukan kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kekayaan itu bisa menjadi salah satu hal yang menipu, kata Imam Al-Ghazali. Kekayaan itu bisa jadi satu hal yang menipu, yang sebenarnya seharusnya kekayaan itu digunakan untuk kebaikan, yaitu untuk di jalan-jalan Tuhan. Kemudian kita berpaling niatnya, merasa segalanya sudah kita dapatkan karena kita sudah punya uang. Belum tentu. Kita ini yang membuat kita berpaling dari jalan-jalan Tuhan. Atau kasratul aulad, atau karena banyaknya keturunan, ini juga bisa menipu. Karena jelas inama amwalukum wa auladukum fitnah. Karena salah satu hal yang bisa memalingkan seseorang dari untuk bisa fokus beribadah, fokus melakukan kebaikan, itu karena kita berbangga-banggaan dengan hartanya dan juga dengan anak-anaknya. Faftakharu biha wa hasiba ba'duhum asy-syarafa wal 'izza fi ghasbi amwalin nas. Akhirnya mereka bisa berbangga-banggaan dengan hal-hal tersebut. Tapi sebagian lagi, kata Imam Al-Ghazali, asy-syarafa wal 'izza fi ghasbi amwalin nas wa dzulmihim wa safki dima'ihim. Mereka sebagian menyangka bahwasannya kemuliaan itu ada ketika kita memeras harta masyarakat umum, memeras harta manusia, memeras harta orang lain, dan juga wadzulmihim wasafki dima'ihim, atau kita berbuat keji terhadap orang lain, kemudian wasafki dima'ihim, apalagi sampai mengalirkan darah atas nama orang lain, melahirkan darah orang lain. Nah, tidak ada dalam sebuah kebaikan di sisi Allah itu dengan cara menzolimi orang lain, atau kebaikan di sisi Allah itu dengan cara memeras harta orang lain. Tidak ada kebaikan di sisi Allah itu dengan cara mengalirkan darah atau menumpahkan darah orang lain. Tidak ada. Perjuangan di dalam Islam itu tidak dengan cara demikian. Semuanya itu adalah jalan yang sebenarnya membuat kita tertipu. Kita menyangka bahwasanya inilah cara kita, jalan ninja kita untuk cepat sampai menuju Tuhan. Tidak dengan cara demikian. Apalagi sampai dengan cara menumpahkan atau mengorbankan nyawa dan darah manusia. Itu bukan lagi pengorbanan untuk Tuhan. Wa taqadat ta'ifatun annahu fi islafil mali wa israfihi wa tabdzirihi wa ta'ammaltu fi qoulihi ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian sebagian lain, kata Imam Al-Ghazali, mereka menyangka bahwasannya kemuliaan itu ketika kita sudah bisa menghambur-hamburkan harta. Dengan cara menghamburkan harta berarti kita sudah punya segalanya, punya posisi di hadapan Tuhan. Wa israfihi wa tabdzirihi, atau dengan cara membuang-buang harta, kekayaan dan lain sebagainya, atau digunakan bukan pada jalan selain Tuhan. Ini yang justru adalah sebuah tipu atau satu hal keadaan yang membuat kita ini terlena dengan posisi kita sendiri. Makanya kata Imam Al-Ghazali, saya kemudian mulai berpikir dalam salah satu firman Allah yang berbunyi inna akramakum indallahi atqakum, bahwasannya orang paling mulia di antara kamu di sisi Tuhan hanyalah orang-orang yang paling takwa, orang-orang yang bertakwa. Takwa itu yaitu ketika seseorang sudah mulai bisa melakukan apa saja yang diperintahkan Tuhan dan menjauhi apa saja yang dia larang. Itulah orang takwa. Jadi untuk apa uang, untuk apa jabatan, untuk apa posisi, untuk apa kepemimpinan, untuk apa kedudukan, kalau bukan untuk menuju jalan atau ketakwaan kepada Tuhan. Kalau bukan untuk menjalankan semua kewajiban, bukan untuk meninggalkan semua larangan-larangan yang sudah Tuhan
dilarang, apalagi yang sudah tertera jelas di dalam Al-Qur'an. Fakhtartu at-taqwa wa taqadtu annal Qur'an haqqun shadiqun wa dhannahum wa hisbanahum kullaha batilun zail. Maka kata Imam Al-Ghazali, kemudian saya memilih untuk bukan memilih uang, bukan memilih jabatan, bukan lagi memilih kedudukan, apalagi memperbanyak keturunan hanya untuk demikian, tapi untuk meningkatkan nilai-nilai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Annal Qur'ana haqqun shadiqun wa dhannahum wa hisbanahum kulluha batil. Dan saya meyakini bahwasannya apa yang telah disampaikan oleh Al-Qur'an, apa yang dikatakan dalam firman Allah itu adalah hal yang paling benar, dan bahwasannya prasangka mereka atau statement mereka tentang bahwasannya kedudukan, kekayaan, harta, jabatan dan sebagainya itu adalah sebuah kemuliaan, itu adalah sebuah statement yang keliru. Itulah kata beliau. Dan itu adalah sebuah tipu daya sebenarnya, tertipu dengan keadaan mereka sendiri. Kemudian al-faidatul khamisah, anni ra'aitun nasa yadhummu ba'duhum ba'da. Di faedah yang kelima beliau melanjutkan bahwasannya saya melihat sebagian manusia, sekali lagi kami sampaikan dalam tasawuf ini bukan untuk melihat orang lain, tapi untuk mengoreksi diri kita sendiri. Ra'aitun nasa yadhummu ba'duhum ba'da. Bahwasannya sebagian dari mereka itu mencaci atau mencela sebagian yang lain. Wa yaghtabu ba'duhum ba'da, dan mereka suka membicarakan kejelekan satu sama lain. Fa wajadtu dzalika minal hasadi wal jahi wal ilmi. Maka saya melihat bahwasannya kejadian ini atau menghina orang lain, mencaci maki orang lain, atau membicarakan kejelekan orang lain, bahwasannya itu bisa jadi karena hasad, yaitu iri dengki, kebencian kepada orang lain, atau karena jadi kita tidak punya alasan kenapa kita membicarakan kejelekan mereka atau kita mencaci orang lain. Bisa jadi karena kita dengki kepada mereka, atau kita karena derajatnya, atau karena ilmunya. Fata'ammaltu fi qoulihi ta'ala, maka kata beliau, saya mulai berpikir di dalam firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah Ta'ala, saya telah bagikan kepada mereka kehidupan mereka dalam kehidupan dunia, atau biaya hidup atau kecukupan dan kebutuhan mereka selama berada di dunia. Fa'alimtu annal qismata kanat minallahi ta'ala fil azal. Maka saya mulai paham bahwasannya semua kedudukan, semua pemberian itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah di zaman azali. Fama hasatu, maka untuk apa, kata beliau, maka untuk apa kita untuk melakukan merasa iri, merasa dengki, atau berbicara kejelekan orang lain, untuk apa? Kalau hal itu sudah memang ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Kata beliau, ini sebuah pengamatan dari beliau. Waraditu bi qismatillahi subhanahu wa ta'ala. Maka sejak itu saya mulai ridho atas apa yang ditetapkan oleh Allah kepada saya ataupun kepada orang lain. Nah, maka yang kemudian ini yang disebut dengan qanaah, nerimo ing pandum kalau istilah Jawanya. Kemudian al-faidatus sadisatu anni ra'aitun nasa yu'adi ba'duhum ba'da li gharadin wa sababin fata'ammaltu qauluhu ta'ala anni sa'ungkuna qaula ra'aitu ningali pasar qaula annasa dak manussah yu'adi hale amu suweh pasir annas pasir ba'duhum setengah annas ba'don dak setengah lain. Anapa ma'amu suweh ligorodin karena berdesaceh wasababin ben sebab. Sebagian dari kita saling memusuhi, saling membenci. Ya, karena mungkin ada tujuan atau karena ada sebab, ada alasannya kenapa kita membenci seseorang. Fata'ammal tu qauluhu ta'ala, maka kemudian saya mulai berpikir dalam salah satu firman Allah.
yang berbunyi innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Bahwasannya setan adalah satu-satunya musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh bagi diri kalian. Fa'alimtu annahu la tajuzu adawatu ahadin ghairi syaitan. Maka kata Imam Al-Ghazali, tidak ada baiknya bagi kita untuk memusuhi satu orang pun selain memusuhi syaitan. Karena yang jelas satu-satunya musuh bagi manusia adalah syaitan. Kita tidak punya tempat atau ruang waktu untuk membenci manusia. Kemudian al-faidatus sabi'ah, faidah yang ketujuh, anni saungkuna kaulah panika ra'aitu kulla ahadin, ningale pasar kaulah kulla ahadin dak saben-saben situ yas'a hale ajalan pasar kullu ahad bijiddin kalaban ungkuan wa yajtahidu ban ngungkuaki pasar ahad bimubalaghatin kalaban abanget-banget aki. Untuk napa? Dalam rangka apa? Litolabil kutih, karena nyopre makanan pokok atau makanan kekuatan. Wal ma'asiban, biaya odi. Bihaitsu yaqa'u bihi fi syubhatin wa haramin, dengan cara di mana mereka itu melewati jalan-jalan syubhat wa haramin dan haram. Yang justru wa yudhillu nafsahu wa yanqusu qadrahu, yang dengan cara itu justru membuat mereka semakin hina, wa yanqusu qadrahu, dan menurunkan derajat mereka. Fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala, maka karena melihat hal demikian, mereka ingin kaya, ingin punya uang, punya kehidupan yang berkecukupan, tapi dengan cara yang subhat atau dengan cara yang diharamkan, bahkan yang justru menurut beliau ini bukan mengangkat derajat, bukan lagi membuat mereka semakin mulia, tapi semakin hina dan menurunkan derajat. Maka saya berpikir dalam salah satu firman Allah, kata beliau, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, bahwasannya tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah telah mengatur rizkinya. Fa'alimtu anna rizki 'alallah wa qad dominahu fastaghaltu bi ibadatihi, maka saya mulai tahu bahwasannya rizki semuanya sudah Tuhan yang mengaturnya. Wa qad domintu fastaghaltu bi ibadatihi, maka saya habiskan waktu untuk apa? Untuk sibuk dengan beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qata'tu tama'i amman siwa, dan saya mulai memutuskan pengharapan terhadap sesuatu yang selain Allah, apalagi berharap kepada manusia atau berharap kepada selain Allah, itu hanya akan melahirkan banyak sekali kekecewaan dan banyak sekali hal-hal yang mungkin di luar keinginan kita. Karena apa? Kita menggantungkan kebahagiaan, menggantungkan harapan, menggantungkan keinginan-keinginan kepada orang lain, kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Padahal ketika kita mengharapkan sesuatu, meskipun itu berada di tangan orang lain, maka kita harus tetap gantungkan hal itu bahwa keputusan terakhir adalah di tangan Tuhan. Jadi kita tidak mudah merasakan kecewa, merasakan kekecewaan, apalagi sampai melakukan hal-hal yang karena kekecewaan itu kita justru melanggar syariat, karena keputusasaan dan lain sebagainya. Ini yang justru membahayakan pada diri kita sendiri. Sekali lagi kami sampaikan bahwasannya apapun yang telah beliau sampaikan di dalam kitab Ayyuhal Walad ini, khususnya pada kesempatan hari ini, bahwasannya tasawuf itu kita gunakan untuk mengkoreksi diri sendiri. Bahwasannya bahasa beliau ra'aitu fi ba'din nas, atau saya melihat sebagian manusia, itu pengamatan beliau. Tapi kemudian apakah beliau menuduh mereka atau menjelekkan mereka? Tidak, tapi beliau kembalikan kepada diri sendiri untuk mengkoreksi diri, karena di dalam ada istilah introspeksi, atau yaitu apa? Mengoreksi, memulai dari diri sendiri, melihat kekurangan diri sendiri kemudian diperbaiki. Bisa jadi ekstrospeksi,
melihat kekurangan orang lain bukan untuk menjelekkan mereka, tapi untuk memperbaiki diri sendiri agar kita lebih berhati-hati, bukan untuk menilai orang lain, bukan untuk menjelekkan orang lain. Mungkin untuk kesempatan hari ini bisa kami cukupkan. Atas nama pribadi kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.